Oke guys, kenalin namaku Ichiri Firiza. Episode Dark World kali ini akan membahas tentang yokai atau hantu Jepang bernama Jorogumo. Kalau kalian suka sekali dengan cerita seram tentang urban legend atau mitologi, kalian berada di channel yang tepat. Jika kalian menonton video ini sendirian, dianjurkan jangan malam hari. Dan jika kalian terpaksa menonton video ini di malam hari, ajak seseorang di dekatmu untuk menonton bersama. Intinya jangan sendirian ya. Jorogumo adalah hantu Jepang yang berbentuk setengah laba-laba setengah manusia. Jorogumo terkenal dengan sosoknya yang sangat cantik dan seksi. Ia selalu haus akan darah seorang pria muda yang sedang kesepian seperti kalian sekarang ini. Nama Jorogumo sendiri memiliki arti mempelai wanita yang menjerat, dan ada pula yang mengartikan sebagai laba-laba pelacur. Aku akan membahas asal-muasal Jorogumo terlebih dahulu. Jorogumo diceritakan di banyak wilayah Jepang kecuali Hokkaido. Jorogumo awalnya adalah spesies laba-laba langka yang berukuran tidak lebih dari 3 cm. Sepanjang bertambahnya usia, Jorogumo ukurannya semakin membesar. Tepat di usianya yang ke-400 tahun, makhluk ini mendapatkan kekuatan magis dan memiliki bentuk setengah laba-laba, setengah lagi manusia. Ia bisa berubah bentuk sepenuhnya menjadi wanita muda yang sangat seksi. Kekuatan magis itu mendorong Jorogumo untuk memangsa manusia, bukan lagi hewan seperti sebelumnya. Jorogumo juga sangat licik dalam menjerat mangsanya. Dan juga ia selalu dengan mudah memancing pria hidung belang karena tubuh seksinya. Terbilang Jorogumo adalah hantu tercantik dibandingkan hantu wanita di Jepang lainnya. Ketika Jorogumo memilih targetnya, ia mendekati dengan bentuk wanita muda yang sedang tak berdaya. Ia meminta tolong kepada pria tersebut dan mengundang ke rumahnya. Pertama-tama, Jorogumo melayani pria tersebut selayaknya seorang pelacur. Ketika sang pria sudah terbuai, Jorogumo memainkan biwa dengan lantunan yang menghipnotis, hingga membuat kepekaan targetnya memudar. Kemudian Jorogumo perlahan berubah bentuk ke mode monsternya dan menjerat kaki sang pria dengan benang emas. Ia menggantung sang pria dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu ia menancapkan kaki tajamnya ke tubuh korban dengan racun yang melemahkan. Jorogumo tidak langsung memakan korbannya, melainkan menyiksanya terlebih dahulu untuk memuaskan hasratnya. Hari demi hari korbannya menumpuk hingga rumah Jorogumo dipenuhi dengan stok manusia yang menggantung dengan posisi kepala di bawah. Ketika Jorogumo merasa lapar, barulah ia menyantap korbannya yang sebelumnya sudah ia siksa. Jorogumo juga mampu mengendalikan laba-laba kecil untuk melancarkan aksinya. Terkadang ia memerintahkan laba-laba yang mampu menyemburkan api untuk membakar rumah seseorang yang mencurigai keberadaannya. Dengan hal tersebut, Jorogumo selalu aman dari kecurigaan warga. Ada beberapa cerita legenda yang terkenal tentang Jorogumo, salah satunya ialah cerita tentang seorang kesatria muda atau bushi yang berjudul Tonoikusa. Di zaman Edo dikisahkan ada seorang bushi yang pulang dari peperangan. Ia melihat istrinya sedang menunggu dari kejauhan. Istrinya sedang menggendong anaknya dan berkata, "Dia ayahmu nak, larilah dan peluk ayahmu." Untungnya, sang kesatria atau bushi itu menyadari kalau ia sedang dalam jeratan Jorogumo. Dengan cepat, bushi tersebut menusuk istrinya dengan pedang dan sang yokai pun melarikan diri ke loteng. Ketika kesatria itu mengejarnya, Jorogumo itu tewas tertusuk pedang di tengah bangkai-bangkai pria yang sudah membusuk. Kedua, ada cerita legenda paling terkenal di antara cerita legenda Jorogumo lainnya, yang berjudul Air Terjun Joren-Izu. Dikisahkan, di prefektur Shizuoka terdapat air terjun yang menjadi sarang Jorogumo. Warga di sana menjauhi lokasi tersebut karena sudah memakan banyak korban. Suatu hari, ada seorang penebang kayu dari luar prefektur Shizuoka masuk ke lokasi terlarang dengan niatan menebang pohon. Karena ia adalah bukan warga asli, ia tidak mengetahui tentang larangan lokasi tersebut. Ketika lelah, sang penebang kayu beristirahat tepat di cekungan air terjun dari sarang Jorogumo.
Kemudian kapaknya terjebur ke dalam sungai. Ketika ia hendak menyelam ke sungai, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik mengembalikan kapaknya. Sang penebang kayu terperangah melihat kecantikan dan tubuh seksi wanita tersebut. Jorogumo yang sedang menyamar itu memberitahunya agar pertemuan mereka dirahasiakan, dan penebang kayu itu pun pulang dengan selamat. Namun suatu hari sang penebang kayu sedang mabuk dan menceritakan kepada warga tentang wanita cantik yang berada di air terjun. Karena merasa bersalah, sang pria itu setiap hari berkunjung untuk menemui Jorogumo. Hari demi hari cinta sang penebang kayu semakin besar kepada Jorogumo, hingga pria tersebut tidak menyadari bahwa Jorogumo sedang memintal benang emas yang menjerat tubuhnya. Jeratan benang Jorogumo hari demi hari menyayatnya hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Namun sang penebang kayu masih terbuai dengan pesona cantik Jorogumo. Untunglah datang sang biksu yang melantunkan ayat sutra Buddha dengan sangat keras untuk mengusir Jorogumo. Makhluk itu tidak terbunuh melainkan melemah guys. Karena tidak memiliki kekuatan, Jorogumo pergi dan melepaskan sang penebang kayu. Bukannya bersyukur karena selamat, sang penebang kayu dengan kesadaran penuh pergi menemui Tengu, yokai penunggu gunung yang juga dianggap dewa pelindung gunung. Sang penebang kayu mencari cara untuk bisa menikahi sang Jorogumo. Namun Tengu mengatakan hal itu sangat terlarang dan mustahil terjadi. Tanpa menghiraukan ucapan Tengu, sang penebang kayu kembali ke sarang Jorogumo dan ia pun berakhir menjadi santapan sang hantu laba-laba. Pada dasarnya Jorogumo tidak memiliki hati selayaknya manusia guys. Ia menganggap manusia seperti hewan atau serangga sebagai santapannya. Karena pada dasarnya Jorogumo adalah spesies langka laba-laba yang berubah menjadi yokai karena kekuatan magis. Pria-pria kesepian yang haus akan cinta melihat Jorogumo sebagai wanita pemuas nafsunya, dan akhirnya pria-pria tersebut mati menjadi santapan Jorogumo. Lain cerita dengan para pria yang memiliki hati yang bersih dan teguh seperti cerita kesatria yang aku bahas tadi guys. Bushi atau kesatria tersebut memiliki hati yang bersih dan maka dari itu ia mampu merasakan hawa yokai di sekitarnya. Intinya sangat mudah untuk menghindari Jorogumo, yaitu dengan tidak terbuai rayuannya. Namun sebagai manusia normal, sangatlah sulit ketika Jorogumo sudah berubah bentuk menjadi wanita muda dengan tubuh seksi yang tak berdaya meminta bantuan kita. Pastinya hawa nafsu kita bergejolak tak tertahankan. Itu tadi legenda hantu laba-laba pemangsa pria-pria muda. Negeri Jepang kaya akan legenda dan sangat menarik tentang mitologi dan cerita hantunya guys. Sebelumnya aku juga sudah membahas tentang sumonogami, yaitu hantu dari benda-benda mati dari negeri Jepang. Kalian bisa cek link di atas ya guys. Jika kalian suka pembahasan seputar mitologi, urban legend, atau legenda seram lainnya, kalian bisa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, agar channel ini bisa berkembang ke depannya dan banyak lagi pembahasan tentang mitologi dan hantu-hantu Jepang. Kalian juga bisa request makhluk mitologi apa yang aku akan bahas di video selanjutnya, tinggal komen aja, dan jika menarik aku akan bahas guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, and ciao.